Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, saya mau ambil satu video yang terkait dengan tulisan yang ngeri-ngeri sedap ini ya, dari Solihin MS, pemerhati sosial dan politik. Dia menulis soal Anies telah disingkirkan Kim, apa maksud Prabowo ingin bertemu Anies ya. Rencana pertemuan Prabowo dengan Anies diduga karena paslon Kim yaitu RK Suswono tidak mendapat dukungan dari warga Jakarta. Besar kemungkinan pasangan RK Suswono gagal menjadi gubernur Wagub. Maka segala upaya pun ditempuh. PKS sendiri yang telah membuang Anies kabarnya telah menyatakan siap menjadi mediator untuk mempertemukan RK dengan Anies. Tapi rupanya niat itu cuma bertepuk sebelah tangan karena anak abah menolaknya. Kemudian warga Jakarta sudah jelas-jelas menolak RK yang boleh dibilang musuhnya pendukung Persija. Secara prestasi RK juga tidak bagus di Jabar, bahkan boleh dibilang gagal dan hampir mendapat raport merah. RK juga gubernur yang tega memecat guru honorer ya. Bagi warga Jakarta, RK citranya sudah sangat buruk. Prabowo dan Gerindra sebagai komandan Kim bersama Jokowi telah sengaja menyingkirkan Anies, termasuk di dalamnya PKS. Kiranya saat ini semua partai di Kim sudah mengkhianati Anies. Segala upaya membujuk baca menjebak Anies sudah tidak berpengaruh lagi bagi perjalanan politik Anies ke depan. Semua elit partai di Kim saat ini sudah jadi sandera dan boneka Jokowi. Sikap dan mulut manis apapun dari mereka hanya untuk memanfaatkan Anies untuk kepentingan partainya masing-masing, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Saat ini Prabowo dan Jokowi 11-12 sama-sama jongos oligarki Taipan dan Cina, komunis dan pendukung politik dinasti Jokowi. Walaupun Prabowo seorang militer, tapi sikapnya tidak beda dengan antek Cina LBP yang telah kehilangan patriotisme terhadap bangsa dan negara. Ngeri-ngeri sedap tulisannya ini ya. Bahkan Luhut lebih tepat disebut pengkhianat bangsa dan negara karena telah menjual kedaulatan Indonesia kepada China. Selama Prabowo terus jadi pendukung bahkan pemuja Jokowi, tidak ada yang bisa diharapkan dari seorang Prabowo. Apalagi jika harus menghadapi para penjajah China sudah seperti meong yang penakut. Anies adalah satu-satunya pemimpin yang lurus, jujur, tulus, cinta rakyat dan negara serta berani melawan kezaliman penguasa dan penjajahan Cina. Jangan berlebihan juga. Beberapa alasan kenapa rezim Jokowi, oligarki Taipan dan Kim terus menjegal Anies di Pilgub Jakarta. Pertama, Anies bakal menghalangi intervensi oligarki Taipan dalam berbagai proyek mereka. Kedua, Anies bakal terus menjalankan good governance yang tidak membuka peluang para koruptor untuk beraksi. Ketiga, Anies bakal mengusut proyek rekayasa Pantai Indah Kapuk Pik yang telah dijadikan sarang negara dalam negara. Keempat, Anies bakal menutup peluang menang paslon dari Kim. Kelima, Anies bakal menghalangi pencalonan Gibran di Pilpres 2029. Pertemuan Prabowo Anies tidak perlu terjadi selama Prabowo masih jadi boneka Jokowi dan oligarki Taipan. Prabowo telah merampas kemenangan Anies di Pilpres 2024 dan menjegal Anies di Pilgub DKI Jakarta. Lalu ada kepentingan apa Prabowo ketemu Anies? Warga Jakarta khususnya anak abah tentu sangat curiga jika Prabowo mau mendekati Anies. Bandung 8 Robiul Awal 1446 Hijriah ya. Ya saudara sekalian, itu tadi ya spekulasi soal Prabowo ingin menemui Anies. Tetapi unfortunately kita tidak mendapatkan apakah Prabowo memang mau menemui Anies atau tidak. Tetapi ini menarik tetap untuk dianalisis ya. Ya, saya balik ya. Apakah Prabowo berkepentingan untuk menemui Anies ya? Apakah Prabowo berkepentingan untuk menjadikan atau merekrut Anies dalam kabinetnya? This is the question. Jadi saudara sekalian, kita lihat dari sisi Prabowo-nya dulu ya. Jangan dari sisi Aniesnya. Kalau kita lihat cerita mengenai Jokowi yang menemui Prabowo, kata Prabowo di Rapimnas Gerindra, dia cerita pemenang yang menemui dia ya, dan mengajak bergabung dengan pemerintahan, apakah hal itu bisa terjadi dengan Anies Baswedan? Saya kira tidak. Kenapa tidak? Sederhana sekali jawabannya. Karena Anies punya potensi untuk menjadi penantang Prabowo di 2029.
Pertanyaannya adalah apakah dengan usia dengan kebugaran yang tidak lagi baik, Prabowo masih berkepentingan atau ingin berkontestasi, ingin mempertahankan kekuasaan untuk periode keduanya? Sejawabnya iya. Yang namanya kekuasaan itu tidak ada batasnya. Apalagi kalau kita mempertimbangkan orang-orang sekitarnya. Orang-orang sekitar Prabowo pasti menginginkan Prabowo tetap menjadi presiden 2029. Dari sana Sobat Era sekalian sudah bakal ketahuan bahwa Anies tidak mungkin akan direkrut dalam pemerintahan. Ya, kecuali satu hal saja, yaitu menundukkan Anies agar tidak lagi punya bargaining power untuk menjadi kandidat serius di 2024. Bagaimana Gibran? Waduh, Gibran menurut saya tidak akan menjadi kandidat serius. Kalau Kodari mengatakan yang namanya katanya koalisi permanen, kalau saya meragukannya. Bahkan bisa jadi Gibran akan di-impeach setelah dilantik 20 Oktober mendatang. Why? Ya, ada banyak alasan untuk mengimpeach Gibran. Tetapi Gibran he is not sophisticated leader. Ya, kemampuannya juga nggak jelas, pas-pasan saja ya. Narasinya juga tidak, ya bedalah dengan anak-anak muda yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan Gibran sebagai 2029 sebagai the next leader, tapi Anies lah yang perlu dikhawatirkan kalau seandainya terjadi pertarungan yang genuine di 2029, karena Anies adalah pemimpin yang organik, pemimpin yang tumbuh dari bawah, bukan pemimpin yang tumbuh dari atas. Kalau Prabowo pemimpin yang tumbuh dari atas karena menantu presiden, kemudian jenderal, kemudian memimpin partai politik, membangun partai politik, punya kemampuan finansial luar biasa. Sehingga dia mencalonkan dirinya sendiri. Nah, kalau Anies berbeda. Dia dicalonkan oleh kekuatan-kekuatan lain yang memandangnya potensial. Dan memang iya, kalau terjadi head to head yang kira-kira fair, Anies tidak susah mengalahkan Prabowo dalam debat dan lain sebagainya. Itu Sobat Era sekalian. Jadi kecuali ini periode kedua. Kalau periode kedua maka bisa terjadi skenario seperti Jokowi merangkul Prabowo pada periode keduanya. Karena dia tidak akan lagi dicalonkan pada periode ketiga. Walaupun mencoba untuk memperpanjang masa jabatan. Tetapi akhirnya hal tersebut ditentang oleh Megawati Soekarno Putri. Begitu Sobat Era sekalian. Karena itu kalau sekarang Prabowo mau menemui Anies, saya kira Prabowo pun tidak punya kepentingan yang luar biasa ya. Mungkin menemui Anies itu prioritas yang terakhir. Kecuali tadi dia melihat gerakan Anies itu potensi untuk membesar, maka pakai ilmu Sun Tzu. Kalau Anda tidak bisa menundukkan lawan, maka rangkullah dia. Nah sekarang saya belum melihat bahwa Prabowo merasa penting untuk merangkul Anies Baswedan. Yang terjadi adalah Prabowo saat ini berkepentingan untuk menyingkirkan Anies dari gelanggang politik. Sambil menunggu apakah dia masih bisa terus menguat atau tidak. Dengan misalnya rencana membuat partai barunya. Jadi kalau saya untuk sementara melihatnya begitu ya Sobat Era sekalian. Ketimbang Prabowo ngebet untuk menemui Anies, kelihatannya for this now ya, for the time being itu sepertinya konsolidasinya adalah bagaimana menyatukan kekuatan-kekuatan partai politik yang ada, termasuk bernegosiasi dengan PDIP sehingga PDIP tidak menjadi kekuatan oposisi. Jadi nanti tidak ada oposisi di parlemen, Prabowo kan tidak mau dikritik sehingga semuanya melenggang dengan mudah dan murah. Mudah dan murah. Mudah karena semua akan mengiyakan, murah cukup dibeli dengan 1-2 partai politik. 1-2 kursi pemerintahan. Makanya kursi dibanyakin menjadi 44 dari 34. Begitu Sobat Era sekalian ya. Jadi anak abah tidak boleh GR ya. Anak abah harus realistis bahwa Anies sampai sekarang tidak masuk dalam sebuah gelanggang politik dan juga belum dipertimbangkan untuk masuk dalam gelanggang politik. Apakah misalnya Prabowo akan menawari Anies sebagai seorang menteri?
saya meragukannya. Kenapa? Karena di satu sisi dia takut juga, ya kan? Tetapi di sisi yang lain dia juga berpikir cara mematikan fanatisme kepada Anies adalah dengan merekrutnya menjadi menteri dan kemudian membuangnya di tengah jalan. Karena itu Anies harus waspada. Tawaran apapun atau jabatan apapun dari pemerintahan Prabowo Gibran ya tidak seharusnya dia terima kecuali dia mau mengkhianati pemilih atau konstituennya. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.